Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba wa man ya'ba ya Rasulullah wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Jamaah salat subuh azanallahu wa iyyakum. Segala puji bagi Allah yang sampai detik ini kita masih diberikan taufiknya, kita diberikan fadilah wa rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih terus diberikan oleh Allah kemauan dan kemampuan di dalam melaksanakan ketaatan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesabaran dan istiqomah sehingga nanti kita diberikan hadiah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu nama Allah yang maha indah yaitu Al-Majid. Dan kita semuanya tidak terlepas dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Majid ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik nama Al-Majid. Artinya adalah dialah Allah yang maha agung. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Sehingga keberadaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini tidak terlepas dari Al-Majidnya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun hari ini, satu kenikmatan yang agung yang besar Allah karuniakan kepada kita, yaitu iman kita, yaitu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun tidak terlepas dari dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Majid. Nama Allah Al-Majid, para ulama menjelaskan, yaitu kasratul khair. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha banyak kebaikannya kepada kita sebagai hamba-Nya. Begitupun dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Majid. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha dermawan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Majid. Wasi'atur rahmah. Allah pemilik rahmat, kasih sayang, karunia yang maha luas, yang tidak tertepi, yang tidak ada ujungnya, yang tidak ada batasnya. Terkhusus kepada hamba-hambanya yang beriman, yang senantiasa melaksanakan ketaatan, melaksanakan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali di dalam ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Majid. Misalkan di dalam Quran surat Hud ayat yang ke-73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Quran surat Hud ayat 73. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidun majid. Rahmat Allah, kasih sayangnya dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala atas kalian, ya ahlal bait. Ayat ini menerangkan tentang keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Innahu hamidun majidun. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala
Hamidun, Maha terpuji. Majidun, dialah Allah Subhanahu wa taala Maha agung, atau dialah Allah Subhanahu wa taala Zat yang maha mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika beliau mengimani nama Allah Al-Majid, maka salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ajwadan nas. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di hari-hari biasa ataupun di bulan-bulan biasa, beliau adalah sosok ajwadun nasi. Itu pribadi yang sangat dermawan, paling dermawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah beliau diminta, pasti diberikan. Bahkan ternak beliau yang ada di mana? Di beberapa bukit. Jadi bukan kandang lah ya, beberapa bukit. Ada orang yang meminta, dikasih. Saking ajwadnya, dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki bulan Ramadan, yang insyaallah ikhwatul iman, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih kita 6 bulan lagi ya Pak Haji ya. Iya. Insyaallah ya, kita akan menghadapi bulan Ramadan. Yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah kembali berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan, agar dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Kita juga ya mudah-mudahan ya Allah, kami semuanya Engkau kembali jamu dan perjumpakan dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Majid, yang maha agung, yang maha mulia. Begitupun dalam Quran surat Al-Buruj ayat ke-14 sampai ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwal ghafurul wadud. Dialah Allah Subhanahu wa taala juga pemilik nama Al-Ghafur, yang maha pengampun, Al-Wadud, maha pengasih, ya, yang sangat berlimpah kasih sayangnya. Kemudian Dzul 'Arsyil Majid, dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik Arsy Al-Majid, yang maha mulia, yang maha agung. Dan masih banyak ya ayat-ayat ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Majid. Dan yang paling dekat, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan lisan-lisan kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Majid, itu di dalam salawat-salawat kita, juga termasuk di dalam solat-solat kita. Innaka Hamidun Majid, ya, fil alamina innaka Hamidun Majid. Kita sebut-sebut ya di dalam salawat-salawat kita, ya di dalam tasyahud-tasyahud kita, karena dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Majid. Makna Allah Subhanahu wa taala Al-Majid, ya, para ulama pun menjelaskan, yaitu as-sa'atu fil karam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha luas al-karam, yaitu pemberiannya, karunia-Nya kepada kita sebagai hamba. Begitupun dialah Allah Subhanahu wa taala wal jalali, yang maha hebat, yang maha besar, yang maha agung kekuasaan-kekuasaannya. Di bulan lalu sudah bersama kita membahasnya tentang nama Allah Al-Azim. Sekarang nama Allah Al-Majid. Begitupun yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala Al-Majid, dialah Allah Subhanahu wa taala Asy-Syarfu, yang maha terhormat, yang maha mulia. Asy-Syarif. Di sini ada Pak Haji Syarif, ya. Hadir beliau. Kalau yang namanya Syarif, Pak, ini mulia, gitu ya. Mulia, terhormat. Oh, Masya Allah. Barakallahu fiik.
Asyarafut tamul kamal, ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala, pemilik kemuliaan, pemilik kehormatan yang sangat sempurna. Tidak ada kecacatan, tidak ada kekurangan pada diri. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan tentang tafsir dari beberapa ayat yang tadi bersama-sama kita simak, Fathul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tabari rahimahullah beliau menjelaskan yang tadi dimaksud dialah Allah Hamidun Majid, dialah Allah Mahmudun Majidun, dialah Allah satu-satunya yang terpuji, dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang teragung, dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang termulia. Dzu Majdin, satu-satunya pemilik keagungan, satu-satunya pemilik kemuliaan. Dzu Madhin, dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pemilik kemuliaan. Dialah Allah Subhanahu wa taala Dzu Tsana'in wa Karimin, satu-satunya yang layak untuk senantiasa kita sanjung, kita puji, yang tidak terbatas karimnya, kebaikan suatu iman. Hari ini sampai detik ini, karimnya Allah Subhanahu wa taala, maha baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di usia-usia kita hari ini, di kondisi-kondisi kita hari ini adalah wujud dari Al-Majidnya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dialah Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Khattabi rahimahullah beliau pun memberikan tafsiran tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Majid, Al-Wasi'ul Karam, yang maha luas karimnya, ya kebaikannya. Kemudian Al-Majid Asy-Syarif, yaitu Asy-Syarifu Dzatu, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yaitu apa? Zatnya, yang maha agung zatnya. Sehingga Rasulullah SAW yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ingin berjumpa dengan Allah dan merasakan kelezatan ketika nanti melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Ini yang diminta senantiasa oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Asyauqu, yaitu kerinduan. Untuk apa? Al-liqa, ya, berjumpa, melihat siapa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Ru'yatullah, ya, nanti di surga. Dan itu adalah kelezatan, kenikmatan yang paling tinggi di antara semua kenikmatan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Kita melihat, kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Majid, Al-Jamilu, ya af'ali, Allah yang maha indah perbuatan-perbuatannya, Allah yang maha indah ketetapan-ketetapannya. Dialah Allah yang maha indah, tidak tercela takdir-takdirnya. Itu tidak ada yang tercela, tidak ada yang kurang, tidak ada yang buruk. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala perjalankan di atas kehidupan-kehidupan kita, Bapak Ibu ikhwatul iman, itu semuanya jamil. Itu semuanya maha indah. Di dalamnya mengandung pelajaran, di dalamnya mengandung hikmah, di dalamnya mengandung ibrah-ibrah, sehingga menjadi ilmu, sehingga menjadi apa? Kekokohan di dalam kita menjalani kehidupan di balik semua apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di seluruh atas makhluk-makhluknya. Al-Jamilu af'aluhu, ya, yang maha indah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Majid, Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia. Itu apa maknanya? Al-Jazilu ata'uhu, itu Allah yang maha berlimpah pemberiannya.
ikhwatul iman. Dan Allah sendiri yang menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala mau kita kalkulatorkan, mau kita hitung, itu tidak akan bisa kita menghitung. Tidak bisa kita untuk menjumlahnya. Ya, karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Antara yang kita minta, yang kita lafalkan di dalam doa-doa kita, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah itu kasih, kemudian dengan sesuatu yang kita tidak minta, dan itu bisa jadi lebih banyak dari apa yang kita lisankan di dalam apa? Di dalam doa-doa kita, ketika kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa lebih banyak. Ya, jauh lebih banyak daripada tadi yang tidak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya al-jazilu ata, yang maha berlimpah pemberiannya. Begitupun yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala al-Majid, katsirul ihsan, dialah yang maha banyak kebaikan-kebaikannya kepada kita, ila ibadi, kepada kita sebagai hamba-Nya. Begitupun yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala al-Majid, yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ialah Allah Subhanahu wa taala al-Majidul Kabirul Azimul Jalil, yang maha terpuji, yang maha besar, yang maha agung, kemudian yang maha hebat, yang kekuasaan-kekuasaannya wa huwa mausufun bi sifatil majdi, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha pantas untuk menyandang sifat al-majid tadi. Wal kibriya, dengan kebesarannya, wal azamah, keagungannya, wal jalali, tadi kehebatannya, huwa akbar min kulli syai. Harus kita iman, harus benar-benar menjadi sandaran bagi kita sebagai seorang hamba. Dialah Allah akbar min kulli syai, yang terbesar, yang paling besar dari segala sesuatunya. Tentang kebesaran, keakbaran Allah, keagungan Allah, jadi sudah bersama-sama kita lalui pembahasannya. Kemudian dialah Allah Subhanahu wa taala wa a'dhamu min kulli syai, yang paling agung dari segala sesuatunya. Dialah Allah. Wa ajallu wa a'la, dialah Allah yang maha tinggi, yang tertinggi. Ketika hari ini kita mengatakan ada satu benda yang tertinggi, maka Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Begitupun yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala al-Majid, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walahu ta'zim. Buahnya ketika kita mengimani nama Allah ataupun Asmaul Husna, ya salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Majid, walahu ta'zim. Sehingga dengan demikian hanya bagi Allah Subhanahu wa taala pengagungan. Jadi yang hanya pantas untuk diagungkan dialah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika yang ada di dalam jiwa-jiwa kita ataupun hati-hati kita, ikhwatul iman, ketika tidak diisi dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti itu akan mendatangkan masalah, maka pasti akan mendatangkan kesengsaraan, maka pasti akan mendatangkan ya keburukan-keburukan. Ketika yang kita isi ya jiwa-jiwa kita ya bukan keimanan, itu bukan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita mengimani Allah Al-Majid walahul ijlal, bagi Allah Subhanahu wa taala kemahabesaran. Hanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita senantiasa imani, yakini kehebatannya, ya keagungannya. Yaitu fi qalbi awliyaihi. Ini harus ada di dalam hati-hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita benar-benar mengimani, kemudian
mendatangkan ketakwaan ketika mengkaji nama-nama Allah, ya sifat-sifat Allah Asmaul Husna, maka dialah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan wali-wali yang sekarang yang tersebar ya di mana, di media sosial ya. Yang bisa berkomunikasi, mengatur siapa? Malaikat gitu ya. Dan yang lain-lain gitu ya. Nah, ini yang mendatangkan keimanan, Pak. Jadi nama ya. Jadi ada nama yang ketika kita sebut, ada nama yang ketika kita terus sebut-sebut dan kita pelajari nama itu, mendatangkan keimanan ya. Kemudian meningkatkan ketakwaan seorang hamba, hanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Hanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna. Nah, sehingga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita ini akan masuk dan bisa merasakan ataupun terkurung ya di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surat Al-Anfal ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna, sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman itu, siapa mereka? Alladzina dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu orang-orang yang ketika mengingat ya ataupun menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, akan apa? Bergoncang, bergetar apanya? Kalbunya, hatinya. Kondisi seperti ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa kita meraihnya melainkan kita setelah melewati yang namanya at-tadabbur. Itu mentadaburi, tadi kita memaknai. Ya, memaknai ayat-ayat, memaknai tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajilat qulubuhum, itu akan bergetar hati. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diancam, dikejar, ketika saat berhijrah, ya ditodongkan apa? Pedang kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, ya, siapa yang akan menolong engkau? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cukup mengucapkan Allah dan lepas, ya, pedang di tangan orang kafir tersebut. Padahal yang diucapkan apa, Pak? Allah, Pak. Tapi beda ketika ucapan kita Allah dengan sama juga ya ucapannya apa tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Allah juga. Ya tentu ketika Rasulullah SAW mengucapkan Allah, membuat lawan bergetar. Ya, Allahnya itu terdapat isi kandungan apa tadi? Keagungan, ya, keimanan, yang meyakini kehebatan. Dialah Allah yang mampu untuk mengalahkan semua makhluk-makhluknya. Itu beda, Pak. Padahal ucapannya sama, tapi dampaknya bisa berbeda. Ya, bisa berbeda. Begitupun di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam Quran surat Az-Zumar ya, ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ahsanal hadits, itu sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan. Apa itu? Al-Qur'anul Karim. Jadi ahsanul hadits ini tafsirnya adalah Al-Qur'anul Karim, kalamullah. Kitaban mutasyabihan, ya, yang Al-Qur'an itu yang ayat-ayatnya itu adalah serupa mutunya. Kemudian berulang. Ya, ayat itu berulang. Firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang mutu ayatnya yang serupa kemudian berulang-ulang.
Maka lihat di kalimat berikutnya, taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Nah ini Pak, kalau tadi bergoncang bergetar hati kita ketika berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kalamnya. Nah kalau ini Pak, bagaimana kulit itu bisa bergetar, ya? Bisa bergetar karena apa? Karena takut kepada Tuhan mereka, kepada Rabb mereka. Jadi kalimat berikutnya setelah merasakan bergetar, ya, mengagungkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan apa? Allah berikan ketenangan. Ya Allah berikan ketenangan. Nah, kondisi seperti ini, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bisa sampai kepada ya derajat keimanan sebagaimana tadi disampaikan oleh Allah ya di dalam firman. Kita bisa bergetar hati kita, kemudian kulit-kulit kita bereaksi ya ketika membaca firman Allah, kalamullah, disebutkan nama Allah, ya asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan apa? Dihasilkan dari tadabbur, memaknai, mengilmui isi kandungan secara mendalam tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah ini harus apa? Menghasilkan muliat ya qulubuhum min ta'dzimihi. Ini harus memenuhi apa? Qalbu kita. Setelah kita memaknai ya mentadaburi tentang nama-nama ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Majid ini pun terkait dengan apa? Dengan sholat kita. Ya tadi ada di dalam bacaan sholawat di tasyahud kita. Dan ini pun termasuk di dalam kaitan sholat kita membaca suratul Fatihah. Ketika kita membaca suratul Fatihah, dan memang benar ya sholat itu adalah komunikasi seorang hamba dengan Rabb-Nya. Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita sedang membaca Al-Qur'anul Karim, kita itu sedang apa? Berkomunikasi, bercakap-cakap. Dengan siapa? Dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad, sehingga kemanfaatan kita membahas Asmaul Husna pada kesempatan pagi hari ini, nama Allah Al-Majid, dialah Allah yang Maha Agung, dialah Allah yang Maha Mulia. Ini akan menambah khusyuknya sholat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah hadis qudsi. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qasamtus sholata baini wa baina abdi. Aku membagi. Nah, di sini as-sholat, kenapa disebut as-sholat? Padahal hadis ini, ya hadis qudsi ini akan menjelaskan tentang suratul Fatihah. Nah, ternyata salah satu nama dari suratul Fatihah ini as-sholat. Sehingga kenapa disebut as-sholat, al-Fatihah itu? Nah, maka inilah al-Fatihah itu dijadikan sebagai rukun sholat. Sehingga di dalam sabda Rasulullah SAW yang lain, la sholata liman taqra bi Fatihatil Kitab. Ya, tidak disebut sholat seseorang ketika di dalam sholatnya tidak membaca suratul Fatihah. Aku membagi sholat itu ya antara diriku dan untuk hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hamba-hambaku, firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang diminta oleh hambaku. Fa idza qala al-'abdu, ya, ketika seorang hamba mengucapkan ketika di dalam salat alhamdulillahirabbil alamin, itu ternyata ada jawaban. Memang kita tidak mendengar Pak jawaban itu. Tapi ya di dalam hadis qudsi ini Allah berfirman, Allah menjawab setiap bacaan Al-Fatihah kita. Ketika kita mengucapkan di dalam Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin,
Allah menjawab. Apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Hamidani abdi. Hambaku sedang memujiku. Itu Pak, Bu, ketika dalam sholat hadirkan kondisi seperti itu. Selain kita pun memahami apa yang kita baca di dalam sholat. Jadi ketika kita membaca suratul Fatihah, kita hadirkan di dalam keyakinan kita, ya di dalam qalbu kita, Allah menjawab Al-Fatihah kita. Ya, Allah menjawab hamidani abdi. Hambaku sedang memujiku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, qala Allah taala, wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika seorang hamba sampai kepada ayat ar-rahmanir rahim, Allah menjawab, qala Allah taala, afna alayya abdi. Hambaku sedang menyanjungku. Itu ada jawaban. Ya. Dari atas arsy. Ini pembahasannya sudah kita lewat ya. Al-irtifa, Allah meninggi. Allah menjawab ya. Dari ketinggian yang maha tinggi. Asna alayya abdi. Hambaku sedang menyanjungku. Begitupun ketika kita sampai kepada ayat Maliki yaumiddin. Allah menjawab bacaan kita. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Majjadani abdi. Hambaku sedang mengagungkan atau sedang memuliakanku. Ini al-majid. Ya, al-majid. Ya, al-majid ya. Akar kata apa adalah majjada, yumajjid. Ya, majjadani abdi. Hambaku sedang mengagungkanku. Hambaku sedang memuliakanku. Setiap ayat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'idha qala, ketika seorang hamba sampai kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah pun menjawab. Allah menjawab suratul Fatihah kita. Qala, Allah Subhanahu wa taala menjawab, hadza baini wa baina 'abdi. Di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada sebagian untukku, firman Allah, sebagian untuk hamba-Ku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi. Dialah Allah satu-satunya tempat untuk meminta pertolongan, maka bagian untuk hamba dia akan diberikan apa? Diberikan pertolongan. Itu bagian untuk hamba. Sedangkan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah zat yang hanya diibadahi sebenar-benarnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang kita hanya meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian kita pertolongan yang luas dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita sampai kepada ayat yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini pun ada jawaban. Ya, dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjawab, Allah berfirman, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini semuanya untuk hamba-Ku. Apa yang diminta, apa yang dipanjatkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mendapatkan apa? Tadi yang pertama mendapatkan pertolongan. Kemudian yang kedua ihdinas siratal mustaqim, mendapatkan hidayah, mendapatkan siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Insyaallah kita mendapatkan jalan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menapaki jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Minan nabiyyin. Jalan para nabi atau para rasul. Kemudian jalan siddiqin. Jalan orang-orang yang jujur di dalam beragama, di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jalan syuhada. Jalan orang-orang yang menjadi saksi ya keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya saksi sehingga dia pun gugur di medan
juang, dia memperjuangkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, kemudian wassalihin, orang-orang yang soleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang didapatkan oleh seorang hamba dijauhkan dari jalan al-maghdub yang dimurkai Yahudi, kemudian dijauhkan dari jalan-jalan ad-dallin, orang-orang yang tersesat, yaitu Nasrani. Jadi di dalam apa? Di dalam tafsirnya seperti itu. Jadi ikhwatul iman, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi bertambahnya iman, bergetarnya qalbu kita dengan membaca mentadaburi Al-Qur'anul Karim ataupun disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, itu karena apa? Karena mengilmui, karena kita mentadaburi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin Al-Qur'an itu akan menambah iman kita, yang memberikan keberkahan hari ini ketika Al-Qur'an itu hari ini ada apa Pak? Yang lagi viral song Al-Qur'an ya. Itu ya. Apa Pak? Ya, taqdirul Qur'an. Yaitu Al-Qur'an ya dibacakan, dimasukkan kepada lirik musik, lirik lagu, diiringi dengan apa? Itu Pak ya. Dimasukkan ya, mau musiknya rock gitu ya, musiknya klasik misalkan ya. Ini diiramakan seperti itu. Ini tidak akan mendatangkan faidah, dan tidak akan mendatangkan keberkahan, dan tidak akan meningkatkan keimanan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada nama Allah Al-Majid. Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya bahwasanya Al-Qur'an ini adalah Al-Majid. Dalam Quran surat Qaf. Ya, Quran surat Qaf ayat pertama ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qaf wal Qur'anul Majid." Demi Al-Qur'an Al-Majid yang memiliki keagungan, kemuliaan. Jadi ketika umat ini, siapapun Pak ya, yang mengagungkan Al-Qur'an, maka dia akan dimuliakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi manapun yang di dalam peradaban, ketika mereka mengagungkan dan memuliakan Al-Qur'an, itu pasti akan dimuliakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim. Innallaha, ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat satu kaum itu dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Ketika kaum itu mengagungkan, memuliakan, menjadikan Al-Qur'an sebagai apa, Pak? Sebagai pedoman hidup. Itu akan diagungkan. Ya akan dimuliakan maksudnya ya, kedudukannya oleh siapa? Oleh Allah, dimenangkan maksudnya. Sebagaimana di kisah yang telah lewat dan senantiasa kita ulang-ulang, bagaimana ketika satu ya kondisi masyarakat kehidupan ya di dalam sejarah tercatat ya di dalam tinta emas sejarah, salah satunya adalah ketika manusia ataupun peradaban ini dipimpin oleh siapa? Cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Nah ini akibat apa? Mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka memuliakan Al-Qur'an, mengagungkan Al-Qur'an, sehingga derajat kehidupan mereka pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Qur'an ini dijadikan sebagai pedoman ya dalam kehidupan masyarakat ataupun bangsanya, tidak ada masalah, Pak. Ya tidak ada masalah di dalam satu negeri tadi. Bahkan kalau hari ini katanya defisit, Pak ya. Kalau hari ini katanya defisit. Nah kalau dulu itu di zaman ketika Umar bin Abdul Aziz memerintah, harga-harga mahal, tapi masyarakatnya jauh lebih mampu, memiliki uang lebih banyak, memiliki harta lebih banyak, Pak. Harga mahal, tapi masyarakatnya memiliki harta lebih banyak.
sehingga mampu membeli dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya semuanya diangkat derajatnya, para pedagangnya yang memiliki perniagaan, ya, harga-harganya bagus gitu ya, dan masyarakatnya mampu untuk membeli. Ketika hari ini katakanlah tadi defisit Pak, harga-harga murah, tapi uang tidak ada. Itu Pak. Nah ini Pak ya. Jadi satu kaum itu akan diangkat ya, kedudukannya, derajatnya sampai tadi kepada kesejahteraan ya. Bagaimana sikap mereka kaum tersebut kepada Al-Qur'anul Karim. Jika kebalikannya, wa yadhul akharin, Allah akan hinakan, Allah akan rendahkan siapapun ya yang tidak mengagungkan ataupun siapapun yang merendahkan Al-Qur'anul Karim, kalamullah. Tidak dijadikan sebagai pedoman Al-Qur'an ini. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan Quran surat Qaf tadi ayat yang pertama, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah bersumpah di atas nama Al-Qur'an, wal Qur'anul Majid, yang penuh dengan apa? Keagungan, ya, kemuliaan. Dan kalau kita lihat ya runutan ataupun rentetannya, malaikat Jibril ya sebagai pembawa wahyu itu menjadi malaikat, ya, penghulunya malaikat. Begitupun ya hamba Allah yang diberikan ataupun diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Alkitab, yaitu Al-Qur'an, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi penghulu para nabi dan para rasul fid dunya ilal akhirah, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini para penghulu para nabi dan para rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun kunci pembuka nanti seluruh makhluk itu mendapatkan hisab oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan apa? Syafaatul uzmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat para nabi dan para rasul tidak bisa. Yang diizinkan ya ketika di bil mahsyar ketika itu siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang pertama kali membuka surga, membukakan pintu surga. Karena selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia belum masuk ke dalam surga, maka para penjaga surga telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak membuka untuk siapapun, kecuali untuk siapa? Pertama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, membawa apa? Membawa Al-Quran. Begitupun bulan, ya, yang dimana yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Al-Quran itu bulan yang paling mulia, Ramadan. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, semoga usia kita pada KM ya Allah sampaikan kepada bulan Ramadan. Oh, yang terkait dengan Al-Quran. Begitupun hari ini ya bapak-bapak giat ya setelah taklim ataupun setiap pagi ya ada waktu-waktu khusus mempelajari Al-Quran, apa itu tahsinnya, kemudian tajwidnya, ya tafsirnya, tadabburnya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang terbaik jadi antara kalian adalah siapapun yang terus mempelajari dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Oh, yang terkait dengan Al-Quran tadi Pak, ya, sesuai dengan firman Allah, Qaf wal Quranul Majid, demi Al-Quran yang memiliki keagungan, kemuliaan, Allah akan muliakan. Begitu tadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sesungguhnya Allah akan mengangkat atau menghinakan seseorang itu disebabkan Al-Quran. Ketika mengagungkan, memuliakan Al-Quran, Allah akan angkat, muliakan. Tapi ketika kita menghinakan Al-Quran, maka kita pun akan direndahkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ambil salah satu tafsir yang menjelaskan tentang Qaf wal Quranul Majid, yaitu Qaf itu adalah harful muqatta'ah, dan ini salah satu ciri kemujizatan Al-Quran. Hanya Allah yang tahu.
Kita tidak bisa menerka-nerkanya, gitu ya. Syekh Asy-Sya'di rahimahullah di dalam tafsirnya menjelaskan tentang Qaf wal Qur'anul Majid, ya, beliau menjelaskan yuqassimu ta'ala bil Qur'anil Majid. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh bersumpah dengan makhluknya. Dan ini pun mengandung apa? Mengandung ilmu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, maka di situ ada sesuatu yang sangat-sangat penting, Pak. Berarti ketika Allah ya bersumpah dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini sangat penting untuk kita sebagai hambanya. Sedangkan kita hamba tidak boleh bersumpah atas makhluk, Pak. Haram gitu kan. Ini masuknya kepada syirkul asghar, syirik kecil. Tapi ini rentetan dari dosa-dosa besar. Tidak boleh kita bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah ya Allah bersumpah ya untuk apa? Atas hamba-hambanya. Wadduha wasyamsi wadduhaha wal qamari, semuanya Pak ya. Wal asri, itu menunjukkan apa? Penting di balik sumpah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan siapa tadi? Makhluk-makhluknya itu. Wal asri demi masa. Ya, waktu ini sangat penting, Pak. Modal terpenting setelah iman itu waktu, Pak. Kita mau beramal soleh bagaimana kalau waktu habis? Tidak bisa, gitu ya. Jadi modal terbesar setelah iman, ya, setelah keimanan kita kepada Allah itu waktu. Jadi penting. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dengan apa? Dengan Al-Qur'an Al-Majid. Maksudnya adalah Al-Qur'an itu wasimul ma'ani wa 'adzimiha. Maknanya yang sangat luas. Al-Qur'an memiliki keluasan. Karena datang dari siapa? Dari zat Allah Al-Majid. Jadi Al-Qur'an itu tidak bisa dipisahkan dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an ini adalah kalamnya, firman-Nya. Jadi ketika Allah Al-Majid, maka kalamnya pun firman-Nya pasti itu Al-Majid. Yaitu apa? Wasi'ul ma'an, yang begitu luas makna-maknanya, agung makna-maknanya. Kasirul wujud dari semua sisi, dari semua segi. Sehingga ketika kita mentadaburi satu ayat 100 kali, Pak, ditambah 100 kali lagi, kita akan mendapatkan apa, Pak? Akan mendapatkan faidahnya, akan mendapatkan keberkahannya, akan mendapatkan ilmu-ilmu di dalamnya. Tidak akan pernah habisnya ketika ayat-ayat Allah ini terus kita kaji, pelajari, tadaburi. Ya, 100 kali ditadaburi akan mendatangkan keberkahan. 1000 kali ya ditadaburi akan semakin mendatangkan apa? Keberkahan dan semakin makrifat kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang makrifat yang benar seperti ini, gitu ya. Ya, bukan makrifat yang sekarang juga menimbulkan apa? Kekacauan ya di mana? Di masyarakat, gitu ya. Kemudian katsirul barro, ya, barokat, yang sangat banyak apa? Keberkahan. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita capek mencari keberkahan, tabaruk ini di depan mata. Kita ini tidak tabaruk, Pak. Tidak mengambil keberkahan, Pak. Dari apa? Dari firman Allah. Setiap ayat itu mengandung keberkahan, Pak. Jadi mencari keberkahan enggak banyak-banyak, enggak capek-capek, Pak, enggak jauh-jauh, Pak. Kecuali yang diperintahkan untuk tabaruk ke tempat yang jauh, ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, cari keberkahan di ibadah-ibadah kita di situ, di dalam masjid itu, Pak. Jadi tidak capek ya, tidak pusing. Umat Islam itu mencari keberkahan. Baca Al-Qur'an, datang keberkahan. Bahkan di semua balik ketaatan kita kepada Allah, ya, di balik ketaatan itu ada keberkahan. Di sholat kita ada keberkahan. Jadi tidak usah cari-cari sorban, Pak, mencari keberkahan. Tidak usah cari-cari bekas apa namanya, bekas siwak, ya, untuk mencari apa? Mencari keberkahan. Baca Al-Qur'an, datang barokah. Al-barakatu minallah. Keberkahan itu dari Allah, hadis riwayat Bukhari.
Jadi kasratul barakat ini Al-Quran, ya banyak sekali keberkahannya karena datang dari Al-Majid, dari Allah yang Maha Mulia, yang Maha Agung. Kemudian terkait dengan Al-Quran ini adalah ahaqqu kalamin. Ini adalah perkataan yang paling hak, perkataan yang paling benar. Tadi ahsanul hadis itu Al-Quran. Ya hari ini ya banyak ya manusia yang pusing sendiri gitu ya, membuat hukum sendiri, yang dirubah sendiri hukumnya, kemudian dia apa lagi ya, dilanggar sendiri hukumnya pun gitu ya. Nah, sedangkan Al-Quran ahaqqu kalam, jadi sebenar-benar sejujur-jujur perkataan. Yusafu bihada, ya, yang Al-Quran ini yang disifatkan dengan sifat-sifat tadi Al-Majid, ya. Al-Quran memiliki keagungan, Al-Quran memiliki kemuliaan. Kemudian terkait juga dengan Al-Quran yang dijelaskan, qad ahtawa ala ulumil awwalin wal akhirin. Dan Al-Quran ini, ya Pak, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah menghimpun, ya, telah menghimpun, telah mengumpulkan ilmu, ya, ataupun ya informasi-informasi al-awwalin wal akhirin, tentang kejadian-kejadian masa lalu, ya, yang harus kita pelajari, ya, kisah-kisah masa lalu, juga kejadian-kejadian masa yang akan datang. Ini sudah ada tercakup, ya, dirangkum di dalam apa? Di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan bagaimana kita bersikap ataupun apa buahnya ketika nama Allah Al-Majid terkait dengan apa tadi? Al-Qur'anul Karim. Tadi Al-Majid terkait dengan salat sudah, ya. Sedang sekarang yaitu Al-Majid terkait dengan Al-Quran. Wa hadza muwajjabu likamali ittiba'i. Maka yang harus kita hasilkan setelah kita mempelajari nama Allah Al-Majid terkait dengan Al-Quran, maka kita diwajibkan tunduk sempurna mengikuti Al-Quranul Karim. Ini buahnya. Fatul iman, ya, kita mengimani nama Allah ataupun Asmaul Husna, yaitu Al-Majid. Kita harus tunduk patuh dengan tunduk patuh yang sempurna kepada apa? Al-Qur'anul Karim. Kita mengikuti Al-Qur'anul Karim. Kemudian wasur'atil inqiyadullah. Kita harus cepat, segera menundukkan diri kita kepada Al-Majid, kepada Allah, ya, kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa syukrillahi 'alal minnati bihi. Kita harus segera banyak-banyak tersungkur bersyukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa? Atas karunia, atas nikmat yang sangat agung, yang sangat mulia ini. Itu kita bisa mengimani nama Allah Al-Majid. Kita pun bisa terus senantiasa bercengkrama dengan apa? Dengan Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Majid. Ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Hari ini di dunia, Pak, kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala secara zahir, karena nanti di mana? Di akhirat, di surga, Pak. Tapi hari ini kita ditemani dengan apa? Dengan kalamnya, dengan firman-Nya yang maha mulia, yang maha agung, yang setiap hurufnya mendatangkan kebaikan, yang setiap hurufnya mendatangkan kebarokahan kepada kita semuanya. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan Asmaul Husna, nama Allah Al-Majid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk terus mentadaburi kalam-kalamnya, nama-namanya, ya, firman-firmannya, sehingga ini sangat bermanfaat untuk terus bertambahnya keyakinan kita, keimanan kita, ketakwaan kita, amal-amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu ya, Pak? 5 menit lagi, Pak. Monggo ada yang mau menambahkan? Ya. Waalaikumsalam. Bangga, Pak. Dengan kemajuan teknologi saat ini, Quran itu bisa dibaca melalui HP.
apakah keberkahan daripada alat sarana yang kita pakai ini sama dengan Al-Quran seperti dicetak yang ada di sini. Kemudian yang kedua, apabila ada perkataan semua agama itu benar, itu apakah bisa berdampak kepada kemurtadan? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Al-Qur'anul Karim secara digital, Ifatul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita baca melalui wasilah ataupun wasail, ini sama, setiap hurufnya akan mendatangkan 10 kebaikan, mendatangkan keberkahan. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan, tadi pertanyaan sudah selesai dijawab, jadi akan mendatangkan sama keberkahan. Ya, setiap ayatnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Tapi yang maksud dengan mushaf tadi Pak, yang disebut dengan mushaf ini bukan gadget, ini bukan ya. Ataupun Al-Quran ataupun Al-Quran digital itu tidak disebut sebagai mushaf. Yang mushaf ini yang ada di kita ini Pak, ini mushaf yang 100% ya, ini adalah tulisan Al-Quranul Karim. Ya, kalau ada yang terjemah namanya Al-Quran terjemah. Kalau tafsir itu namanya kitab tafsir. Ya, kalau mushaf ini adalah yang 100% tulisannya adalah Al-Quran. Itu disebut dengan apa? Dengan mushaf. Sudah Pak ya? Yang kedua, ketika berbicara toleransi Bapak Ibu, kita sebagai kaum muslimin harus sangat yakin dan harus sangat percaya diri, ya. Islamlah sebagai pionir, ya, yang terdepan itu mencontohkan apa? Mencontohkan toleransi, ya. Dan satu surat, ya, yaitu Al-Kafirun, itu tuh untuk apa? Untuk melindungi, ya, untuk mengcover, gitu ya, untuk memuliakan juga. Ketika dulu di masa pemerintahan Islam siapa Pak? Orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam, itu sangat dimuliakan oleh siapa? Oleh Islam, oleh pemerintahan Islam ketika itu Pak. Dan mereka dibiarkan tempat ibadahnya, mereka dibiarkan apa ibadahnya, cara-cara ibadahnya itu dijaga oleh siapa? Oleh pemerintahan Islam ketika itu. Ya. Lakum dinukum waliyadin, ini adalah toleransi yang terbaik dari Islam. Nah, ketika sekarang gitu ya, kita sok ingin dilihat, ya, menjadi umat yang apa? Yang toleransi, padahal justru itu gambaran apa? Gambaran kelemahan mental, kekalahan jiwa, kekalahan iman. Harus meng-cancel, ya, harus apa? Harus meruntuhkan, ya, harus menutupi, ya, syiar-syiar, ya, ataupun itu merupakan apa? Merupakan syariat-syariat Allah, syariat-syariat Islam. Tidak seperti itu toleransi. Ya, amalkan saja apa namanya? Al-Quran, bagaimana seruan-seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak harus tadi mengucapkan apa? Semua agama itu adalah benar. Padahal inna dina indallahil Islam. Ini hati-hati Pak. Jadi ketika ada ungkapan semua agama itu sama, baik Islam ya dengan agama yang lain, ini mohon maaf ya, nanti ada di dalam pembahasan tentang pembatal syahadat, pembatal keislaman. Ini kita berbicara akidah pada ini intern gitu ya, bahwasanya ketika kita mengucapkan semua agama itu sama, ya, semua agama itu sama, nggak ada bedanya Islam ini dengan agama-agama yang lain, ini masuk ke dalam nawaqidul iman, ya, pembatal syahadat, pembatal keislaman seseorang. Nah, ini hukum umumnya, hukum globalnya seperti itu Pak. Ini paham apa? Paham apa namanya? Sepilis gitu ya, sekuler, terus apa namanya Pak? Liberal, pluralisme gitu ya. Ini bisa apa? Membatalkan keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu globalnya Pak. Kita tidak tunjuk hidung Pak ya, tapi ini hukum global ya. Ini membatalkan keimanan seseorang. Wallahu taala.
Syekhuna al-Mukarram. Bertanya, Pak. Aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembatal Keislaman, syahadat, iman. Terima kasih. Pembatal Ada 10. Ada 10 ya. Itu nanti akan dibahas. Insyaallah. Berarti sudah keluar dari ajaran. Betul. Sudah tidak beriman lagi. Iya. Gitu ya. Betul. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam syariat agama kita ada yang namanya perkara-perkara yang sudah yang terang benderang. Ya termasuk rukun Islam, rukun iman, itu tentang siapa yang disebut kufur di dalam Al-Qur'an itu sudah jelas. Sudah jelas dan semua umat Islam, mohon maaf ya, dari yang katakanlah baru belajar, kemudian yang sudah lama belajar, itu sudah tahu sekali. Ya sudah tahu. Seperti contohnya ya, babi itu haram. Itu tidak samar lagi, Pak. Babi itu haram, Pak. Baik siapa orang katakanlah ya yang jarang sholat sekalipun, Pak, itu mayoritas orang itu yang mengaku diri sebagai muslim, babi itu haram. Sehingga ketika ada orang yang menghalalkan babi, nah gitu Pak ya. Nah ini sudah Pak ya, sudah menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun termasuk mubatilatul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Jadi secara hukum global tadi, ketika seseorang tadi mengatakan semua agama benar ya, semua agama ataupun sama, ini terancam dengan apa? Keluar dari keislaman atau batal Islamnya. Wallahu ta'ala. Terima kasih, Syekh. Baik. Sudah masuk? Sudah. Barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.